dari 8 kabupaten kota itu rata-rata memiliki catatan-catatan. TPS terlambat memulai, ketua KPPS tidak mengumumkan, luber jurdil itu bukan hanya slogan. Masyarakat jangan kemudian pasca pungut hitung itu ditinggalkan. Gerakan yang golput pasti ada konflik. Konflik akibat perjuangan politik ini tidak dibawa ke ranah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan Kabar Klik, kita kembali lagi pada podcast yang selanjutnya. Dan pada podcast kali ini agak istimewa ya, karena langsung dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Ali Faisal. Selamat sore. Selamat sore. Dan yang sebelah kanan saya ini Pak Kiai dari FKUB, Pak ya. Ketua FKUB. Yaitu Bapak Romli. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nah, ini masih bab seputar pilkada di Provinsi Banten, tetapi ini mungkin agak sedikit khusus ya, karena ini orang-orang yang memang pantas dan layak berbicara terkait dengan persoalan pilkada, Pak. Nah, ini yang pertama kali kita ke Pak Ali ya, Pak Faisal. Bagaimana Pak kondisi pasca pilkada, kemudian sekarang ini kan memang pada masa perhitungan di tingkat kabupaten kota ya. Gimana Pak kondisinya? Ya, dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten, pelaksanaan pungut hitung tanggal 27 November yang lalu, sampai kemudian lanjut rekapitulasi di tingkat TPS, lalu kemudian di tingkat PPK, dan saat ini posisinya sedang rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, gitu. Dan dari sisi Bawaslu melakukan pengawasan berbasis dengan data-data yang dimiliki dari bawah, dan kehadiran kami untuk memastikan kebenaran, kecermatan, dan kemudian ketepatan terkait dengan instrumen data yang ada. Dan mungkin setelah beres dari kabupaten kota, kemudian akan bergerak melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Banten. Untuk waktunya secara formil kami belum diberitahu, tetapi mungkin dalam waktu dekat ketika kabupaten kota selesai melakukan rekapitulasi, akan dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi Banten. Oke. Kalau dari rekapitulasi yang dilakukan KPUD ya, itu nggak ada kasus-kasus menonjol nggak? Misalkan dari tingkat KPPS kemudian masuk ke PPK sampai saat ini prosesnya kan di tingkat kabupaten kota. Dalam catatan Bawaslu ya, sejak hari pelaksanaan pungut hitung itu banyak sekali dari 8 kabupaten kota itu rata-rata memiliki catatan-catatan. Dimulai dari kita melakukan pengawasan terhadap berapa TPS yang kekurangan logistik, berapa TPS yang kelebihan, dan kemudian ada juga pada saat hari H itu ada yang TPS terlambat memulai, ketua KPPS tidak mengumumkan begitu dan tidak memberikan arahan sebagaimana pedoman. Lalu kemudian juga ada yang diantaranya itu TPS roboh, TPS yang tidak ramah terhadap pemilih disabilitas. Dan itu semua data kami sudah sampaikan langsung kepada penyelenggara di tingkat bawah, dilakukan saran perbaikan ya, dan semuanya itu sudah dilaksanakan di tingkat bawah. Lalu ada juga yang 3 diantaranya TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, itu di Tangsel. Kemudian ada juga 1 TPS yang harus melakukan PSL, itu di kota Tangerang. Jadi dinamika terkait dengan penyelenggaraan pungut hitung dan dilanjutkan dengan rekapitulasi itu, ya semuanya secara umum memang berjalan dengan baik, tetapi dari sisi Bawaslu yang
bertugas untuk melakukan pengawasan, banyak sekali catatan, dan catatan itu sudah kami sampaikan kepada penyelenggara teknis yaitu KPU dengan jajarannya. Oke. Tapi dari banyaknya laporan, kemudian dari banyaknya kejadian yang ada di tingkat penyelenggara, ya misalkan dari pihak KPPS, apa yang paling menonjol dan berapa yang sudah diselesaikan itu oleh Bawaslu? Ya kalau misalnya kita membaca data sejak tahapan ya, itu banyak sekali baik di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota. Di Bawaslu Provinsi saja itu ada sebanyak 69 temuan dan laporan. 28 diantaranya itu ditindaklanjuti dengan berbagai Catatan. pelanggaran, dengan berbagai dugaan pelanggaran gitu. Ada terkait netralitas, ada terkait dengan ASN, kemudian pidana, kemudian etik, kemudian administrasi, kemudian pelanggaran terhadap hukum lainnya, ya, terkait dengan netralitas ASN yang tadi saya sampaikan itu. Jadi itulah klaster yang Bawaslu memiliki kewenangan terkait hal itu, dan itu sudah diproses oleh kami semuanya. Oke. Tapi terkait dari yang disebutkan tadi Pak Ketua, itu ada beberapa catatan terkait dengan aduan-aduan yang disampaikan ke Bawaslu baik di tingkat kabupaten maupun ke provinsi. Terkait dengan money politik, kayaknya beberapa hari yang lalu kan juga sempat marak ya di media sosial terkait dengan adanya pihak ini memberikan kepada masyarakat, pihak itu memberikan kepada masyarakat. Itu berapa yang sudah masuk? Dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu? Ya, secara laporan formil kalau di Bawaslu Provinsi itu nyaris tidak ada ya yang secara formil. Tetapi kan kita itu melakukan patroli pengawasan sejak Hamin pelaksanaan itu, dan lebih giat lagi pada malam ya, pada malam menjelang pelaksanaan. Kami keliling bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dengan tim Gakumdu, karena kalau terkait dengan politik uang kan tidak bisa bekerja sendiri karena itu pidana pilkada, dan itu ranahnya adalah Gakumdu. Di bawah ada tiga lembaga yang terkait dengan itu, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Lalu sempat kami mendengar ada di salah satu kabupaten, dan itu sedang diproses. Tapi kalau di Bawaslu Provinsi ya tidak ada secara formil laporan seperti itu. Untuk sementara Bawaslu cukup, kita ke Pak Romi. Pak Kiai, dari catatan FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu ada nggak catatan-catatan yang dijadikan menjadi acuan gitu, kemudian menjadi pembahasan di FKUB terkait dengan pilkada yang dilakukan di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi atau di pemilihan gubernur? Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada KPU Provinsi Banten dan juga Bawaslu, sehingga pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan lancar dan tertib, terlepas dari beberapa kekurangan yang tadi dikemukakan. Mengenai FKUB, kami tidak mengadakan pantauan dan melakukan catatan secara khusus, ya. Itu serahkan kita kepada Bawaslu, ya, sebagai organ resmi. Dan Bawaslu juga sudah bersama dengan kami dan pimpinan majelis agama tingkat provinsi dikumpulkan oleh Bawaslu dalam rangka sosialisasi mengenai pengawasan di pilkada ini. Nah, jadi dari para tokoh-tokoh pimpinan agama itu supaya pada sadar semuanya bahwa pengawasan ini bukan hanya organ resmi saja seperti Bawaslu, tapi kita juga sebagai civil society, umat beragama khususnya, itu membantu Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ini dengan baik. Tapi dari kan ini FKUB ini hanya di tingkat provinsi atau kabupaten kota, Pak? Ada kan? Kalau tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota. Jadi tingkat kabupaten tidak ada itu laporan-laporan yang menonjol dan tidak pernah ada sebenarnya penyimpangan, tidak ada laporannya.
Tapi selama ini untuk sosialisasi yang dilakukan Bawaslu, KPU dengan FKUB juga tidak ada masalah, lancar Tidak ya? ada masalah, Dan lancar. selalu difasilitasi begitu ya? Terfasilitasi oleh Bawaslu, kami mengadakan, ya, artinya memberikan panduan, penerangan, dan pencerahan kepada masyarakat agar hal-hal yang tabu dilaksanakan dalam pilkada ini harus dihindari. Dan kita juga mengingatkan kepada umat beragama masing-masing majelis agama supaya kalau kelihatan penyimpangan ditegur, dibimbing. Nah, kalau penyimpangan beratnya urusannya bukan Bawaslu kan, bukan urusan kita. Tapi tidak ada ya gerakan dari misalkan yang dipantau atau yang diketahui oleh FKUB, misalkan ada gerakan golput lah, tidak memilih lah, kemudian macam-macam begitu, nggak ada ya? Tidak ada. Karena kalau umat beragama semuanya ya tunduk dan patuh kepada aturan pemerintah. Ya, dia harus nyoblos tanggal 27 November, ya semuanya nyoblos. Nggak ada gerakan yang golput, nggak ada gerakan yang anti ini, anti itu. Semuanya patuh lah. Oke. Ya. Oke, kita ke Pak Faisal kembali. Pak, beberapa waktu lalu memang muncul ya adanya film atau video di media sosial juga yang pada intinya adalah kecurangan-kecurangan yang terjadi di tingkat bawah seperti money politik, kemudian pembagi sembako dan macam-macam lah. Nah, tetapi dari video yang muncul tersebut dinarasikan pihak Bawaslu ini seperti tidak ketat, tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh, kemudian juga tidak pernah menindaklanjuti aduan-aduan dari masyarakat. Itu seperti apa, Pak? Ya, aparatur kami di Bawaslu itu lengkap ya, dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan sampai 17.000 sekian sesuai dengan jumlah TPS di Provinsi Banten. Kami mempunyai pengawas TPS, sejumlah TPS yang ada. Dan kami sudah bekerja sejak dari awal dibentuknya badan-badan ad hoc ini, terutama ya dari tingkat kecamatan sampai ke bawah, bekerja untuk betul-betul melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Dan dalam rangka penegakan aturan dalam penanganan pelanggaran di kita kan sumbernya ada dua, ada laporan, ada juga temuan. Sejumlah laporan yang sudah masuk baik di kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi itu sudah kami tindak lanjuti. Jadi kalau dihitung dari kabupaten kota sampai ke provinsi digabung itu jumlahnya ratusan sekali. Ya, jadi tidak benar kalau kemudian kami dari pihak Bawaslu itu terkesan mendiamkan, mengabaikan, bahkan tidak menindaklanjuti baik temuan maupun laporan yang ada. Ada sejumlah data boleh dicek di Bawaslu ya, terkait dengan dugaan-dugaan laporan sepanjang memenuhi syarat formil, material ya, sesuai dengan mekanisme tata cara dan prosedurnya kami tindak lanjuti. Ada juga beberapa ASN yang sudah kami rekomendasikan ke BKN untuk diberikan sanksi. Itu datanya lengkap dan kemudian semuanya sudah kita prosesin. Oke. Artinya putusannya adalah kepada pihak-pihak yang memang sudah diberikan rekomendasi ya. Artinya Sepanjang, BKD kabupaten kota begitu atau BKN gitu kan gitu. itu ke BKN. Oke, BKN Ya, pusat itu ya. kan terkait dengan netralitas ASN misalnya, aturannya kan dilanjutkan ke BKN. Yang mengganti Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, jadi BKN. Nanti BKN menyampaikan ke PPK-nya, Pejabat Pembina Kepegawaiannya. Apa nanti sanksinya? Silakan nanti BKN, apakah sanksi ringan, sedang maupun berat tergantung BKN dan harus dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiannya di daerah gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat viral tuh adanya sejumlah kepala desa di salah satu kecamatan di kabupaten yang menyampaikan kebulatan tekad untuk mendukung salah satu pasangan. Kemudian 1 minggu kemudian, kalau nggak salah itu ada putusan tidak terbukti
Kemudian ada juga video yang berkembang di di masyarakat, adanya organisasi kepala desa yang juga menyampaikan sosialisasi untuk memenangkan salah satu pasangan. Sebetulnya kalau aduan-aduan seperti itu prosesnya seperti apa sih Pak? Yang dilaksanakan, kemudian putusannya seperti apa, sehingga dinyatakan bahwa aduan tersebut tidak dapat memenuhi unsur lah, ya, atau misalkan tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti begitu, itu pelanggaran gitu. Ya, dalam proses penegakan hukum kan kita harus dulu beracuan pada law enforcement dalam presumption of innocence ya, dan kita harus menghargai seluruh prosesnya begitu. Dan manakala Bawaslu didatangi oleh seorang pengadu dengan syarat formil material yang cukup lengkap dengan sesuai dengan ketentuan yang dimiliki gitu ya, dan itu kami tidak ada hak untuk menolak gitu. Dan segala prosesnya nanti kita sesuaikan sesuai dengan aturan mainnya seperti apa, dan ada laporan-laporan sebagaimana dimaksud itu sudah kami tangani. Dan kalau manakala itu adalah delik pidana pilkada, di pidana pemilu atau pemilihan, sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri karena ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Tetapi kalau misalnya itu masih ada di dalam domain dan kewenangannya Bawaslu, kita maksimal menggunakannya, gitu ya. Nah, nanti kita beralih di mana kemudian hal mana kemudian yang kemudian beralih menjadi kewenangan tripartit yang itu, seperti yang tadi saya katakan. Jadi sepanjang ada kewenangan Bawaslu dimanapun ya kita maksimal melakukannya sesuai dengan koridor hukum. Artinya keputusan untuk menentukan suatu aduan atau temuan itu tidak terbukti atau tidak dapat dilanjutkan itu merupakan keputusan bersama berdasarkan hasil pleno begitu. Iya, tidak bisa oleh Bawaslu diputuskan ada sendiri. namanya gitu. Kajian ya, kajian. Kita sebut SK1, SK2 dan seterusnya gitu. Itu dilakukan secara bersama-sama. Tetapi yang menjadi kewenangannya Bawaslu sendiri ya, itu kita sudah lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, sekarang kalau proses penghitungan suara kan sudah di tingkat kabupaten kota atau KPU kabupaten kota. Apa sih harapan Bawaslu Pak? Sampai detik ini gitu ya. Kita berharap ya pilkada ini benar-benar damai gitu ya, berlangsung secara baik, luber jurdil itu bukan hanya slogan begitu, dan kemudian kita kawal dan harapannya ini masyarakat jangan kemudian pasca pungut hitung itu ditinggalkan, kemudian tidak melakukan pengawasan, tidak ikut serta mengkawal sampai akhir. Jadi kami berharap sih, ayo bersama-sama dengan Bawaslu, seluruh proses pilkada ini belum usai, ya kita lakukan pengawalan begitu, kita betul-betul memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan koridor. Kalau misalkan aduan dari masyarakat selama ini memang selalu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan memang tidak ada bukti atau tidak dapat diteruskan aduan-aduan tersebut berdasarkan hasil pleno dengan pihak terkait lah. Sekarang kalau aduan dari partai politik belum ada sampai saat ini yang merasa keberatan dengan penghitungan di salah satu TPS atau di salah satu kabupaten atau di kecamatan, belum ada. Kalau secara langsung ke Bawaslu tidak ada, tapi dari kemarin kami melakukan supervisi di tempat-tempat rekapitulasi secara keberatan-keberatan, tapi di dalam dinamika forum yang sedang berlangsung itu ada. Jadi ya silakan, memang itu mediumnya di situ kan, difasilitasi oleh KPU untuk kemudian apa yang menjadi keberatan-keberatannya dan sebagainya, dan itu betul-betul didengar, dan kemudian jika diharuskan memang harus dilakukan pembenaran, dan jika diharuskan juga dia harus menyampaikan di dalam forum di dalam form keberatan misalnya gitu, itu dimungkinkan sekali. Nah, sekarang dari keberatan-keberatan itu selesai, apa memang harus menunggu proses berikutnya ketika keberatan itu tidak dapat diselesaikan saat penghitungan suara di tingkat kabupaten atau kota? Dalam pantauan kami sampai kemarin ya di rekapitulasi tingkat kabupaten kota, karena ada yang sudah selesai kemarin di beberapa kabupaten, ada yang baru kemarin memulai dan hari ini masih berlangsung. Jadi kami belum mendapatkan report terakhir soal itu, tetapi ada salah satu kabupaten kota itu yang kemudian ada dinamikanya, kemudian ada protes-protes, tetapi di ujungnya memang
setelah sinkron data dan lain sebagainya clear dan bisa menerima semuanya. Ada juga yang memang dalam catatan yang diberikan oleh kabupaten kota kepada kami itu ada beberapa calon atau salah satu calon itu yang tidak menandatangani ya. Dan itu kan ya silakan saja, itu hak. Itu artinya hak mereka, Ya, tetapi tidak menjadi penghalang lah. tidak. Agar penghitungan suara itu misalkan tidak bisa dilanjutkan atau Tidak. dianggap tidak sah gitu ya. Enggak seperti itu. Tidak ada aturan seperti Enggak itu. ada Ya? aturan seperti itu. Kalau memang tidak mau menandatangani BA-nya ya silakan saja begitu. Artinya itu hak ya. Itu hak. Kalau misalnya itu yang mau dijadikan bukti misalnya untuk ada upaya hukum lebih lanjut, misalnya setelah rekapitulasi usai dilakukan listing untuk sebagai bahan bukti di Mahkamah Konstitusi misalnya, ya itu haknya lagi. Itu hak konstitusional yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi gitu. Nah, beberapa waktu lalu juga kan ada laporan ya dari salah satu lembaga begitu, dari NGO atau LSM yang melaporkan salah satu tempat yang dijadikan markas pemenangan salah satu calon yang notabene sebetulnya itu adalah milik negara atau misalkan tempat yang dianggap dibayar oleh negara. Itu aduannya seperti apa, Pak? Karena Ini sudah muncul di tingkat nasional juga itu. Ya, sudah selesai. Ketika ada aduan itu, semua pihak kita panggil, semua yang berkaitan kita panggil. Kita catat bukti-buktinya, kita kumpulkan bukti-buktinya dan saksinya dan sebagainya. Dan itu sudah ditindaklanjuti semuanya. Sudah kami sampaikan informasinya seperti apa dan itu clear ya. Dan itu sudah disampaikan secara kelembagaan oleh Bawaslu hasilnya seperti apa. Oke. Apa sebetulnya pertimbangan Bawaslu memutuskan bahwa itu tidak bisa dilanjutkan? Padahal nyata-nyata mereka menilai bahwa itu adalah tempat yang memang dijadikan kumpul-kumpul begitulah. Tentu saja kajian secara komprehensifnya ada di dalam catatan kesimpulan di kami ya, di Bawaslu ya. Tetapi semuanya sudah terukur, semuanya sudah berdasarkan keterangan, baik bukti tertulis, pihak-pihak terkait yang dipanggil dan sebagainya, sudah semuanya sudah. Kalau perhitungan di tingkat provinsi kapan, Pak Ketua? Sekali lagi secara formal saya belum dapat tahu jadwal. ya informasinya jadwalnya, tapi kemungkinan pembicaraan secara informal mungkin dalam 2-3 hari ini sepanjang kabupaten kota selesai dilakukan rekap. Dan sampai saat ini tidak ada kejadian yang menonjol di kabupaten kota ya, Tidak ada. yang masuk ke Bawaslu. Nah, jika misalkan salah satu pasangan ya, baik di tingkat kabupaten atau pada pilkada kabupaten maupun pilkot atau misalkan pemilihan gubernur, mereka melakukan gugatan ke MK, apa yang akan disiapkan oleh Bawaslu? Iya tentu saja Bawaslu nanti apa yang menjadi mention dari penggugat itu kalau ada kaitannya dengan data-data yang harus disiapkan oleh Bawaslu ya kami siapkan. Artinya apapun yang mereka gugat ya dihadapin begitu ya. Iya, iya. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada ya. Belum ada karena kan rekapnya belum. Artinya ada ancaman atau di kabupaten kota yang akan melakukan gugat karena perhitungan suara yang dinilai curang atau menguntungkan pihak tertentu, nggak ada. Belum mendengar paling tidak. Apa sih harapannya sebetulnya kalau ya pasca pilkada ini sebetulnya agar suasananya tetap kondusif, kemudian tidak ada konflik yang berkepanjangan pasca pilkada gitu. Ya, ya saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ya. Sebagai Ketua FKUB di Provinsi Banten, kami sedari awal sejak sebelum pelaksanaan pilkada itu sudah menggalang solidarity gitu antar tokoh umat beragama di Provinsi Banten dengan dukungan Pak Kiai. Seluruhnya itu kita ajak bicara, kita ajak menggugah gitu bahwa kedamaian, soliditas itu di atas segalanya, kira-kira seperti itu. Sembari kita menyampaikan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pilkada ini, dan kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama itu menyampaikan ulang kepada umatnya. Dan alhamdulillah barangkali ya saya punya husnuzon dalam hal ini, kondusifnya di Banten itu atas wasilah doa-doa para tokoh ulama, tokoh agama yang kemudian kami ajak bicara, minta doanya dan sebagainya. Sebagaimana Pak Kiai tadi sampaikan bahwa
FKUB, tokoh agama, tokoh lintas agama di Provinsi Banten itu kita sudah ajak bicara semuanya dalam rangka Menjaga ingin kondisivitas gitu ya. menciptakan kondisivitas dan kedamaian di Provinsi Banten. Pak Kiai, apa harapan pasca pilkada yang sudah terjadi dan saat ini kan penghitungan di tingkat kabupaten kota? Apa harapannya ketika penghitungan selesai di tingkat provinsi dan kemudian KPUD setelah melakukan rekapitulasi dan mengumumkan siapa yang mempunyai suara yang paling besar kemudian dianggap sebagai pemenang? Pertama-tama ini kan perjuangan politik ya. Pasti ada konflik ya. Tapi kita mengharapkan konflik akibat perjuangan politik ini tidak dibawa ke ranah agama menjadi konflik keagamaan. Itu dahsyat akibatnya itu. Oleh karena itu sejak awal dengan Bawaslu kami mengajak para pimpinan agama ini untuk selalu mengawasi akan jangan sampai terjadi penyimpangan yang membawa ke konflik. Harapan kita semua umat beragama sadarlah siapapun nanti yang akan keluar, memang sini sudah mendapatkan kewenangan yang legitimate dari rakyat, dan ini memang perjalanan hidup kita ini diperjalankan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun yang memberikan tanggung jawab oleh rakyat juga diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk membimbing rakyat ini. Oleh karena itu saya selalu mengibaratkan ketika anak kecil berantem, orang tuanya ikut-ikutan. Nah, anaknya udah main lagi, orang tuanya bermusuhan. Nah, saya ibaratnya seperti itu. Bukan sebagai pesta demokrasi, dan jangan sampai menimbulkan konflik yang besar. Nah, kita bergembira semua bahwa kita telah mempunyai gubernur, telah mempunyai bupati, telah mempunyai wali kota, ya. Kita bersyukur bahwa ada orang yang ingin menjadi gubernur, yang bersedia menjadi bupati, yang mau menjadi wali kota. Coba kalau tidak ada kan repot, siapa yang memimpin kita? Jadi harapannya supaya damai seperti sekarang ini, daerah kondusivitas dan semuanya cooling down, ya. Kita tunggu bagaimana keputusannya. Kalau ada konflik-konflik yang ingin diselesaikan lewat jalur hukum, nah pada ada Gakumdu, ya pada akhirnya nanti ada ke Mahkamah Konstitusi, ya semuanya kita pakai jalur hukum, jangan bertindak sendiri-sendiri. Ya, demikianlah talkshow atau podcast yang dilakukan pada kali ini. Dan sebelum saya menutup, terima kasih kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Ali Faisal, kemudian Ketua FKUB Provinsi Banten, Pak Kiai Haji Romli. Terima kasih atas waktunya dan sudah hadir di studio Kabar Klik. Dan kawan Kabar Klik, sahabat Kabar Klik, kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang mungkin lebih menarik ya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.